Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ane Hairani dari jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Garut. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas terkait dengan beberapa pilar akhlak mulia, urgensinya dalam kehidupan, serta cara pembinaan, pemeliharaan, dan peningkatannya. Yang pertama, pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khuluq, yang berarti tabiat, tingkah laku, kebiasaan, dan kelakuan. Menurut istilahnya, akhlak ialah sifat yang tertanam di dalam diri seorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu yang senang dan mudah tanpa adanya pemikiran dan paksaan. Menurut Al-Ghazali, akhlak mulia atau akhlak terpuji adalah menghilangkan semua adat kebiasaan yang tercela yang sudah digariskan dalam agama Islam serta menjauhkan diri dari perbuatan yang tercela. Kemudian, membiasakan akan adat kebiasaan yang baik, melakukannya dengan mencintainya. Nah, di sini ada beberapa hal yang mendorong seseorang untuk berbuat baik. Di antaranya, yang pertama, karena bujukan atau ancaman dari manusia lain. Yang kedua, karena mengharapkan pujian atau takut karena mendapatkan celaan. Yang ketiga, karena kebaikan dirinya. Yang keempat, karena mengharapkan pahala dan surga. Yang kelima, takut kepada azab Allah. Yang keenam, mengharapkan keridhaan Allah semata. Nah, masuk ke dalam pembahasan terkait dengan beberapa pilar-pilar akhlak mulia. Adapun pilar-pilar akhlak mulia yaitu akhlak mulia pertama adalah sifat sabar. Sabar akan membantu seseorang untuk lebih tahan banting, mampu menahan amarah, tidak merugikan orang lain, bersikap lemah lembut, santun, dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, akhlak mulia yang kedua yaitu sifat suci. Sifat yang selalu menjaga kesucian diri dapat mendorong seseorang untuk tidak tergelincir ke dalam perkataan maupun tindakan yang merendahkan dan menjatuhkan martabatnya. Selain itu, dapat mendorong untuk selalu dekat pada perasaan malu yang merupakan kunci segala kebaikan, dan menghindarinya untuk terlibat dalam perbuatan keji, kikir, dusta, mengunjing, dan mengadu domba. Akhlak mulia yang ketiga adalah sifat berani. Berani menjadikan seseorang kuat untuk menjaga harga diri, mudah membumikan norma dan akhlak mulia, serta ringan tangan sehingga tidak ragu mengeluarkan atau berpisah dengan harta yang dicintainya. Akhlak mulia yang keempat adalah sifat adil. Sifat ini dapat mengasah sikap seseorang untuk terus berupaya meluruskan peranggainya, membantu yang memilah antara bersikap terlalu berlebihan atau terlalu kurang, dan dapat mendorong untuk terus bersikap dermawan, murah hati, sikap pertengahan antara kikir dan boros. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu terkait dengan urgensi akhlak mulia dalam kehidupan. Akhlak merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam. Akhlak yang mulia adalah pertanda kematangan iman serta merupakan kunci kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembangkan misi menyempurnakan akhlak manusia yang telah runtuh sejak zaman para nabi yang terdahulu. Beliau bersabda, "Innama bu'astu liutammima makariman akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Nah, dari hadis tersebut, apakah Rasulullah diutus hanya untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak? Tentu saja tidak. Akan tetapi, pada dasarnya syariat yang dibawa para rasul bermuara pada pembentukan akhlak. Sudah banyak berbagai ritual yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para nabi dan rasul, seperti dalam perintah sholat,
Salah satunya yang terdapat dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Nah, dari ayat tersebut secara jelas bahwa muara dari ibadah sholat adalah terbentuknya pribadi yang terbebas dari sikap keji, mungkar, juga pada hakikatnya yaitu berbentuk manusia yang berakhlak mulia. Sholat juga dipersiapkan untuk membentuk sikap manusia agar selalu bersih, patuh, tata peraturan, dan melatih seseorang untuk tepat waktu. Selanjutnya, akhlak juga dapat menentukan beriman atau tidaknya seseorang. Nah, selanjutnya cara pembinaan, pemeliharaan, dan peningkatan akhlak mulia. Yang pertama, cara pembinaan akhlak mulia. Akhlak merupakan tumpuan perhatian pertama dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari salah satu misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, yang utama adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pembinaan akhlak juga terintegrasi dengan pelaksanaan rukun iman dan rukun Islam. Hasil analisis Muhammad Al-Ghazali, terdapat rukun Islam yang 5 dalam menunjukkan dengan jelas bahwa dalam rukun Islam yang 5 itu terkandung konsep pembinaan akhlak. Adapun rukun-rukunnya yaitu rukun yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat ini mengandung pernyataan bahwa selama hidupnya manusia hanya tunduk kepada aturan dan tuntunan Allah. Orang yang tunduk dan patuh pada aturan Allah dan Rasul-Nya sudah dapat dipastikan akan menjadi orang yang baik. Rukun yang kedua adalah mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat yang dikerjakan akan membawa pelakunya terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Rukun yang ketiga yaitu zakat, yang juga mengandung pendidikan akhlak, yaitu agar orang yang melaksanakannya dapat membersihkan dirinya dari sifat kikir, mementingkan dirinya sendiri, dan membersihkan hartanya dari orang lain, yakni fakir miskin dan seterusnya. Yang keempat, demikian pula rukun yang keempat yaitu puasa. Puasa bukan sekedar hanya menahan diri dari minum dan makan, melainkan lebih dari itu, merupakan latihan diri untuk memiliki sifat-sifat mulia seperti sabar dan syukur, dan mampu menahan diri dari keinginan melakukan perbuatan keji yang dilarang. Rukun yang kelima yaitu rukun haji. Dalam ibadah haji ini pun bernilai pembinaan akhlak. Dengan nilai pembinaan akhlak yang ada pada ibadah lain dalam rukun Islam. Hal ini dapat dipahami karena ibadah haji dalam Islam bersifat komprehensif yang menuntut keseimbangan, yaitu di samping harus menguasai ilmunya, juga harus sehat fisiknya, ada kemauan keras bersabar dalam melaksanakannya, dan harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, serta ikhlas rela meninggalkan tanah air, harta, kekayaan. Nah, selanjutnya cara pemeliharaan akhlak mulia. Islam adalah ajaran yang benar untuk memperbaiki manusia dan membentuk akhlaknya demi mencapai kehidupan yang baik. Islam memperbaiki manusia dengan cara terlebih dahulu memperbaiki jiwanya, membersihkan hati, dan menanamkan sifat-sifat terpuji. Adapun beberapa cara untuk memelihara akhlak mulia. Yang pertama, kita harus bersifat warak dari melakukan perkara-perkara yang syubhat. Seseorang muslim mestilah menjauhkan dirinya dari segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
juga perkara-perkara yang samar-samar di antara halal dan haram. Yang kedua, memelihara penglihatan. Seseorang muslim itu mestilah memelihara pandangannya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Sehubung dengan ini, Al-Quran mengingatkan orang-orang mukmin supaya memelihara dirinya dari penglihatan yang tidak memberikan faedah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci dan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Selanjutnya, memelihara lidah. Seorang muslim itu mestinya memelihara lidahnya dari menuturkan kata-kata yang tidak berfaedah, seperti mengatakan yang buruk dan kotor, mengumpat, mengeji, dan mengadu domba. Imam Nawawi mengatakan, ketahuilah, seorang mukallaf itu sewajarnya menjaga lidahnya dari sembarang percakapan, kecuali percakapan yang menghasilkan kebaikan. Yang ketiga, bersifat pemalu. Seorang muslim mestilah bersifat pemalu dalam setiap keadaan. Namun, demikian sifat tersebut tidak seharusnya menghalangi memperkataan kebenaran. Di antara sifat pemalu seseorang ialah ia tidak tidak urus campur orang lain, memelihara pandangannya, merendahkan diri, tidak meninggikan suara ketika bercakap, merasa cukup, serta memadai sekarang yang ada dalam sifat-sifat. Nah, selanjutnya cara meningkatkan akhlak mulia. Ada beberapa cara untuk meningkatkan akhlak mulia. Yang pertama, berbaik sangka. Berbaik sangka dapat dilakukan dengan cara berprasangka pada diri sendiri serta pada orang lain. Mereka yang dalam keadaan putus asa umumnya cenderung berburuk sangka pada Sang Pencipta. Hal ini merupakan tindakan yang harus dihindari. Bersikap optimis dan tidak lantas berputus asa merupakan cara kita dalam berbaik sangka kepada Sang Pencipta. Yang kedua, bertaubat. Taubat merupakan kembalinya manusia dari berbuat buruk ke arah yang lebih baik, dengan cara menata sifat serta kelakuannya supaya kembali bersih. Dengan sifat serta kelakuan yang baik melalui jalan bertaubat, maka akhlak kita akan semakin meningkat. Yang ketiga, taat syariat. Agama menaati syariat. Agama merupakan salah satu cara kita dalam meningkatkan kualitas akhlak kita menuju ke arah yang lebih baik. Menaati syariat dapat dilakukan dengan cara membiasakan diri melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Yang keempat, berlaku baik dengan sesama. Bagi seorang remaja, akhlak terpuji dapat dilakukan dengan cara menunjukkannya pada kehidupan pergaulan mereka, seperti jaga kerukunan serta kebersamaan antar teman, saling menolong dan tidak pandang bulu terhadap siapa saja yang tengah membutuhkan pertolongan, saling menghargai antar sesama teman. Yang kelima, adil. Sikap adil merupakan cerminan akhlak yang baik. Dalam istilah, adil merupakan pengertian yakni suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata. Dalam hal ini, seseorang tidak boleh memihak salah satu pihak saja dan membiarkan pihak lainnya tidak mengurangi atau menambah bagi yang lain, dan tidak boleh pilih kasih. Yang keenam, membenahi cara berpakaian sesuai dengan syariat agama. Yang ketujuh, ingat sejarah hidup Rasulullah. Yang kedelapan, bergaul dengan mereka yang berakhlak baik. Dan yang kesembilan, terima nasihat. Nah, dapat kita simpulkan bahwa akhlak mulia atau terpuji adalah menghilangkan semua adat kebiasaan yang tercela yang sudah digariskan dalam agama Islam, serta menjauhkan diri dari perbuatan tercela. Kemudian membiasakan adat kebiasaan yang baik, melakukannya dengan mencintainya. Adapun pilar-pilar akhlak mulia, salah satunya yaitu sabar, adil, berani, dan suci.
Adapun cara pembinaan akhlak mulia itu ada dalam rukun Islam yang 5, karena di dalamnya terkandung konsep pembinaan akhlak. Cara pemeliharaan akhlak dan peningkatannya itu salah satunya dengan cara memelihara penglihatan, memelihara lidah, dan bersifat pemalu, adil, berlaku baik terhadap sesama, taat akan syariat agama, terima nasihat, dan yang lainnya. Percerminan diri seseorang juga sering digambarkan melalui tingkah laku atau akhlak yang ditunjukkan. Bahkan, akhlak merupakan perhiasan diri bagi seseorang, karena orang yang berakhlak jika dibandingkan dengan orang yang tidak berakhlak, tentu saja sangat jauh berbedanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan beberapa pilar-pilar akhlak mulia, urgensinya dalam kehidupan, serta cara pembinaan, pemeliharaan, dan peningkatannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.